Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Baik, di sini saya akan presentasikan proposal studi Kecamatan Kandilir, Kabupaten Sintang tahun 2020. Dan otak didukung oleh sistem saraf otonom, ginjal, beberapa kelenjar endotrin, arteri, dan jantung. Serabut saraf merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang mengirim sinyal dari setiap bagian tubuh untuk menginformasikan otak tentang tekanan darah, volume darah, dan kebutuhan spesifik setiap organ. Segala informasi tentang tekanan darah diproses otak dan keputusan dikirim melalui saraf ke organ tubuh termasuk pembuluh darah. Sinyalnya ditandai dengan pelebaran atau penyempitan pembuluh darah. Saraf ini dapat berfungsi secara otomatis. Hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian karena dapat menyebabkan banyak kematian baik di negara maju maupun berkembang. Ada pula yang berpandangan bahwa lansia adalah orang yang tidak kompeten, lemah, sehingga segala aktivitasnya sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya waktu, ruang, dan kesempatan bagi lansia untuk melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu penyakit genetik, faktor usia, faktor jenis kelamin, kurangnya olahraga, asupan garam, obesitas, kurangnya tidur, makanan yang berlemak, kadar kalori dan gula, pola hidup sehat, dan stres. Tekanan darah normal pada dewasa adalah antara 100/60 dan 140/90 dengan rata-rata 120/80. Tekanan darah juga digambarkan sebagai perbandingan tekanan darah sistolik dan diastolik. Pada akhirnya, tekanan darah dikendalikan oleh berbagai proses fisiologis yang berfungsi secara bersama. Rangkaian mekanisme ini menentukan bagaimana darah mengalir melalui sistem peredaran darah dan memungkinkan jaringan menerima nutrisi sehingga dapat berfungsi dengan baik. Apabila salah satu mekanisme tersebut terganggu, maka dapat terjadinya hipertensi. Perubahan yang terkait dengan proses penuaan dapat menimbulkan masalah dan kesusahan jika lansia tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Operator kan? Oh, delay. Tahun 2018, tekanan darah tinggi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Diperkirakan sekitar 1,56 miliar orang dewasa akan menderita hipertensi pada tahun 2020. Setiap tahun sekitar 8 miliar orang di seluruh dunia dan 1,5 juta orang di Asia Timur dan Selatan meninggal karena tekanan darah tinggi. Di kawasan Asia Tenggara, hampir sepertiga orang dewasa menderita hipertensi. Menurut WHO di tahun 2018, secara worldwide hampir 1 miliar orang menderita hipertensi. Hipertensi merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian dini. Jumlah penderita hipertensi di dunia akan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Prevalensi hipertensi secara global yaitu 22% penduduk di dunia. Afrika memiliki prevalensi tinggi yaitu sekitar 27%, sementara itu di
Urutan ketiga di Asia Tenggara dengan prevalensi 25% keseluruhan penduduk. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 1,13 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi. Yang berarti 1 dari 3 orang di seluruh dunia telah terdiagnosis hipertensi. Jumlah hipertensi semakin meningkat setiap tahunnya dengan perkiraan 1,5 miliar orang menderita hipertensi pada tahun 2025 dan perkirakan 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasi setiap tahunnya. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan penurunan prevalensi hipertensi jika dibandingkan hasil Kesdas tahun 2018 pada penduduk berusia 18 tahun ke atas. Prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah menurun dari 34,1% di tahun 2018 menjadi 30,8% di tahun 2003. Urutan 3 provinsi dengan prevalensi hipertensi tertinggi berdasarkan pengukuran tekanan darah pada tahun 2003 adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu prevalensi yang rendah terindikasi di Provinsi Aceh, Papua, dan Provinsi Maluku Utara. Meskipun prevalensi cenderung menurun, masih terdapat celah pengetahuan status hipertensi di masyarakat. Terdapat perbedaan sekitar 20% antara prevalensi berdasarkan diagnosis dokter dan prevalensi berdasarkan hasil pengukuran darah. 26% pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Perbedaan yang lebih tajam teramati pada kelompok usia 60 tahun ke atas, yaitu sebesar 33,9% dan antara prevalensi berdasarkan diagnosis dokter 22,9% dan prevalensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah 56,8%. Kesenjangan ini mensinyalir perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan status hipertensi sebagai langkah awal upaya preventif timbulnya penyakit komplikasi seperti penyakit jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan data Kalbar tahun 2018, kasus hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah menunjukkan adanya hipertensi sebanyak 18,108 kasus, sedangkan di Kabupaten Sintang memiliki peringkat ke-6 dengan jumlah kasus hipertensi di Kalbar ini sebesar 12,2% atau 1,407 kasus dari 18,118 kasus 18.118 kasus. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di tahun 2022, jumlah kasus hipertensi sebanyak 138% atau sebanyak 4.337 kasus. Dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang, kasus hipertensi yang terdeteksi terbanyak terdapat di UPTD Puskesmas PAUD sebanyak 9,7% atau 900 kasus. Sedangkan di UPTD Puskesmas Nangamau, jumlah kasus hipertensi sebanyak 3,7% atau sebanyak 177 kasus. Menurut jenis kelamin, laki-laki sebanyak 3,0% atau 75 orang, sedangkan yang perempuan sebanyak 4,3% atau sebanyak 102 orang. Masalah. Pertanyaan masalah. Hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang signifikan dan menjadi faktor risiko utama penyakit jantung, stroke, pola makan sehat dan aktivitas fisik secara teratur.
dianggap sebagai pilar utama dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi. Berdasarkan berbagai penelitian dan rekomendasi kesehatan, diharapkan bahwa peningkatan pengetahuan individu tentang pola makan sehat dan aktivitas fisik secara akan berbanding lurus dengan penurunan prevalensi hipertensi. Artinya semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang pola makan yang kaya akan buah, sayur, dan serat, serta pentingnya aktivitas fisik, maka semakin rendah risiko mereka terkena hipertensi. Yang kedua, pertanyaan penelitian merujuk pada permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan tingkat pengetahuan individu tentang pola makan sehat dan aktivitas fisik dan cukup terhadap risiko terjadinya hipertensi. Tujuan penelitian yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan pengetahuan pola makan dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi di Desa Langga, Kecamatan Kayandir, Kabupaten Sintang tahun 2025. Yang ke-C, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan pengetahuan pola makan dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi di Desa Langga, Kecamatan Kayandir tahun 2025. Dan C, ada tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan pengetahuan pola makan dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi di Desa Langga, Kecamatan Kayandir tahun 2025. Yang kedua, ada tujuan umum untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian hipertensi di Desa Langga, Kecamatan Kayandir, Kabupaten Sintang tahun 2025. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian hipertensi di Desa Langga, Kecamatan Kayandir tahun 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi di Desa Langga, Kecamatan Kayandir tahun 2025. Dan ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis sebagai bentuk pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya ilmu promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pola makan masyarakat, tentang hubungan pengetahuan pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi. Yang kedua, ada manfaat praktis bagi penderita hipertensi. Pengetahuan yang tepat dengan memahami makanan yang mana harus dibatasi, seperti garam, lemak, dan mana yang harus ditingkatkan, seperti buah dan sayuran. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan. Dengan tenaga kesehatan dapat mengidentifikasikan lebih dini individu yang berisiko tinggi mengalami hipertensi berdasarkan pola makan dan aktivitas fisik mereka. Dengan pengetahuan ini, tenaga kesehatan memberikan intervensi lebih awal seperti edukasi gizi dan program olahraga untuk mencegah atau menunda terjadinya hipertensi. Pemahaman yang komprehensif memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan pendekatan holistik dalam mengelola hipertensi, tidak hanya berfokus pada pengobatan medis. Bagi penelitian ini dapat membuka peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan faktor-faktor lain seperti status sosial, ekonomi, stres, dan genetik. Yang ketiga, bagi tugas proposal, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperkaya materi kuliah pada mata kuliah gizi, kesehatan masyarakat, dan perawatan materi dapat disesuaikan dengan temuan penelitian, misalnya mengenai pentingnya edukasi gizi dan aktivitas fisik dalam pencegahan hipertensi. Yang pertama, disiplin dulu. Yang
menerapkan ilmu kesehatan masyarakat mengenai pendidikan kesehatan itu perilaku. Materi yang dikaji yaitu menganalisa hubungan pengetahuan, pola makan dan aktivitas fisik terhadap kejadian hipertensi di Desa Lawang 3, Kecamatan Kajilir tahun 2022. Tempat penelitian kerangka teori pada penelitian ini yaitu menggunakan teori HL Bloom. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor turunan. Kemudian metode penelitian yang pertama, kerangka konsep. Konsep penelitian ini adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Di sini ada variabel terikat yaitu hipertensi atau variabel dependen, variabel bebas. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pola makan, yang ketiga aktivitas fisik. Oh ini ada? Iya. Ya lanjut. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah desain observasional analitik dengan desain penelitian prosesional, yaitu dengan melakukan pendekatan observasi atau pengumpulan data pada titik waktu tertentu, ditentukan korelasi antara faktor risiko dan outcome. Desain untuk mempelajari dinamika pendekatan Populasinya berapa? Populasinya berapa? Silakan ditutup. Sekian, Ya.